Anda memiliki IPK tinggi tapi masih nganggur. Sudah melamar pekerjaan sana-sini tetap ditolak. Simak video ini sampai selesai dan kalian akan mendapatkan jawabannya. GBN Motif. Share stories for your motivation. Selamat datang semuanya di GBN Motif, yaitu konten baru dari YouTube GBN Indonesia bersama saya Abdul sebagai host sekaligus admin dari sosial media GBN Indonesia. Pada konten ini yaitu GBN Motif, saya ingin sharing kepada kalian semua tentang pengalaman pribadi saya. Untuk kalian yang ingin memulai karirnya di dunia pekerjaan, saya ingin sharing agar kalian tidak melakukan kesalahan yang sama seperti apa yang sudah saya lakukan. Sesuai dengan judulnya, IPK tinggi tidak penting. Kenapa lulusan cum laude masih banyak yang menganggur? Ini sekedar sharing saja. Apa yang saya katakan belum tentu benar juga, tapi apa yang saya katakan sudah saya alami dan saya berbagi agar kalian tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang saya lakukan. Sesuai dengan judul konten ini, saya ingin berpendapat jika menurut saya sendiri IPK tinggi itu tidak penting. Karena ya saya waktu itu lulus dengan IPK yang cukup tinggi dan dengan status cum laude gitu. Tapi saya tidak langsung mendapatkan pekerjaan. Kenapa? Karena dari hasil analisa saya selama saya lulus kuliah menganggur 6 bulan waktu itu, ada beberapa kesalahan yang saya lakukan gitu ketika berkuliah ataupun melamar pekerjaan. Yang pertama, skill atau kemampuan saya belum matang gitu. Buat kalian yang berkuliah dan mempelajari segala hal yang diajarkan oleh kuliah, itu cukup baik untuk kalian karena dari sisi fundamental ilmu pengetahuan kalian akan luas gitu, dan kalian kedepannya juga akan multitasking, tidak mengerjakan satu aspek saja. Tapi itu juga berdampak buruk juga untuk kalian dalam artian apa yang kalian passionate dalam bidang tertentu, kalian belum matang dalam bidang itu gitu. Jadi kalian hanya sekedar mengetahui kulitnya saja seperti yang saya alami. Saya jujur saya banyak passionnya terutama dalam bidang desain dan seni gitu. Dan dalam jurusan saya teknik informatika itu diajarkan juga desain dan hal-hal seperti itu, terutama dalam 3D animasi dan game development gitu. Nah di bangku kuliah itu ibaratnya kita diajarkan untuk menguasai dasar-dasar pengetahuan tersebut, tapi tidak mengembangkan pengetahuan yang kita sudah ajarkan sebelumnya. Jadi poin pertama ini sangat penting gitu. Seseorang yang memiliki IPK tinggi belum tentu mereka ahli dalam bidang-bidang yang mereka sudah pelajari atau sudah mereka lewati dengan mendapatkan nilai A. Enggak, sama sekali enggak. Waktu itu nilai mata kuliah pemrograman itu mendapatkan nilai A, tapi saya tidak expert dalam bidang itu. Kenapa? Karena seseorang yang mendapatkan nilai IPK tinggi itu cenderung fokus dengan apa yang diajarkan oleh dosen. Jadi mereka tuh memburu nilai-nilai tertinggi di setiap mata kuliah yang diajarkan, sementara apa yang diajarkan oleh dosen itu hanya dasar-dasarnya aja, dan kita sampai lupa gitu untuk explore dalam bidang tersebut, dan itu sangat buruk juga untuk kalian. Intinya untuk kalian yang sedang berkuliah ataupun ingin berkuliah, mendapatkan IPK tinggi menurut saya sih membantu dalam artian kalian bisa cepat dipanggil interview oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Tetapi kalian jangan lupakan untuk memperdalami 1 atau 2 skill profesi yang kalian ingin dalami gitu. Dalam artian tergantung minat dan bakat kalian. Kalau misalkan kalian mengambil jurusan teknik informatika karena kalian emang passion dalam bidang itu ya, dan teknik informatika itu kan di jurusan saya kan mempelajari banyak hal. Pilihlah salah satu gitu. Kayak misalkan kalian pemrograman web kah, data analis, ataukah desain juga bisa gitu, 3D animation atau game development. Kalian harus fokus ke satu hal dan explore terhadap kemampuan-kemampuan sejenis. Kalian jangan fokus
dalam bidang desain ya ngedesain aja gitu, tapi kalian nggak explore ke misalkan desain berbagai media. Jadi tips dari saya sih, kalian perdalami kemampuan-kemampuan khusus yang ingin kalian dalami sesuai dengan passion kalian masing-masing. Kesalahan kedua, seseorang yang memiliki IPK tinggi itu condong memiliki idealis yang terlalu tinggi juga gitu. Banyak beberapa orang yang punya status cum laude dalam kutip itu memiliki permintaan gaji yang terlalu tinggi, dan sementara setiap perusahaan dimanapun kalian lamar gitu, mereka tuh punya budget masing-masing untuk profesi yang kalian lamar. Jadi buat kalian yang terutama masih fresh graduate, minim pengalaman, ya saya tahu gitu kalau misalkan kemampuan kalian tuh bagus dalam bidang tertentu, tapi untuk awal-awal yang kalian belum memiliki pengalaman di dunia kerja profesional, lebih baik kalian tidak menilai kemampuan kalian terlalu tinggi. Kenapa seperti itu? Karena sebuah perusahaan itu tidak bisa menilai kemampuan kalian secara langsung tanpa ada pengalaman atau portofolio yang bagus. Jadi usahakan kalian memperbanyak pengalaman seperti freelance misalkan, atau menerima project dari luar. Jadi kalian tuh kalau misalkan berkuliah itu jangan terlalu fokus untuk mencari IPK tinggi. IPK tinggi memang perlu untuk kalian cepat dipanggil dalam proses interview, tetapi menurut saya kalian juga harus memperbanyak pengalaman, memperbanyak jaringan gitu dengan menerima project-projectan freelance sesuai dengan minat dan bakat kalian ataupun bidang yang ingin kalian dalami. Seseorang yang memiliki IPK tinggi tidak berani keluar dari zona nyaman gitu. Mungkin beberapa dari kalian pernah ada kesempatan kerja dengan salary yang cukup bagus, dengan job yang sesuai dengan passion kalian, tapi jaraknya jauh dan biaya hidup mahal misalkan, dan kalian tidak mengambil kesempatan itu. Dan orang-orang yang memiliki IPK tinggi itu lebih condong menyia-nyiakan kesempatan yang ada di depan mereka karena mereka berpikir, IP gue tinggi ini, pasti gue bakal dapat panggilan nih di dunia kerja lain. Nah itu tuh, kesalahan itu tuh sering dilakukan gitu sama mahasiswa-mahasiswa fresh graduate yang memiliki IPK tinggi, termasuk saya sendiri waktu itu berpikir juga seperti itu. Karena orang-orang yang memiliki IP tinggi cenderung memiliki rasa ego yang tinggi juga dalam memilih pekerjaan, dan itu kurang bagus sih menurut saya. Dan yang terakhir nih, orang yang memiliki IPK tinggi biasanya tidak memiliki rencana jangka panjang. Karena mereka pikir tuh, IP gue udah tinggi nih, gue pasti bisa dapat kerjaan enak, gue pasti bisa dapat kerjaan dengan gaji yang tinggi. Enggak, itu benar-benar salah ya pemikiran kayak gitu. Karena di dunia kerja dan di dunia kuliah itu sangat jauh berbeda gitu dengan apa yang kalian bayangkan selama ini. Di dunia kerja tuh kalian benar-benar harus selain mempersiapkan skill, kalian juga harus mempersiapkan mental juga gitu. Karena di dunia kerja ini selain kalian mengasah kemampuan kalian dalam bidang tertentu, kalian juga akan mengasah mental kalian untuk lebih bisa menghadapi tekanan dari deadline mungkin ataupun target-target dalam perusahaan tertentu. Dan banyak orang nih yang lulus dengan nilai IPK tinggi jarang ada memiliki rencana jangka panjang. Saya tahu kalian semua pasti ingin sukses, kalian semua pasti ingin menjadi entrepreneur suatu hari nanti, kalian juga pasti ingin punya banyak uang, hidup enak dan nyaman gitu. Tapi kalian melupakan sesuatu. Kalian lupa bagaimana itu bisa diwujudkan. Mengingat sebuah kata dari CEO Tokopedia yaitu William Tanuwijaya. Beliau pernah berkata, jika mimpi dipikirkan akan berubah bentuk menjadi rencana. Jika rencana diucapkan akan berubah bentuk menjadi komitmen. Jika komitmen dilakukan secara terus-menerus akan berubah menjadi kenyataan. Jadi dalam arti kata-kata tersebut, sebuah kesuksesan itu membutuhkan proses, dan proses itu harus dijalankan secara komit dan konsisten melalui rencana-rencana yang sudah disusun secara matang gitu. Banyak orang tuh mempunyai rencana
tapi hanya rencana saat ini aja gitu. Yang penting gue kerja nih, yang penting gue penghasilannya sekian-sekian, yang penting gue begini, yang penting gue begitu. Tapi kalian tuh lupa merencanakan 2 tahun lagi gue mau ngapain nih, 3 tahun lagi gue mau ngapain, 4 tahun lagi gue mau ngapain gitu. Sementara kesuksesan itu membutuhkan proses yang gak instan. Semuanya itu harus kita jalani dari titik kecil sampai mencapai tujuan. Saya kasih contoh aja seperti ini ya. Saya bercita-cita ingin menjadi entrepreneur, mendirikan sebuah perusahaan startup, katakanlah marketplace, dan saya memulai itu dengan rencana tertentu. Contohnya kayak misalkan saya membuat sosial media terlebih dahulu, ingin meningkatkan brand awareness dari produk saya, terus abis itu saya membuat web jual beli secara simple gitu, dan menjual-jual barang aja dulu seperti itu, toko-toko online gitu. Ibaratnya tuh step by step gitu. Tapi pasti kalau misalkan kalian jalaninya secara komitmen dan konsisten. Kalau misalkan kalian ingin menjadi sukses atau menjadi entrepreneur di suatu bidang, tapi kalian tuh nggak mikirin step by stepnya tuh mau kemana, ya kalian nggak akan berhasil dengan cara itu. Yang ada kalau misalkan mimpi kalian nggak dipikirkan, ya itu nggak berubah bentuk menjadi rencana, dan rencana itu nggak kalian uraikan, ya itu nggak berubah bentuk jadi komitmen. Kalau komitmen nggak kalian jalankan, ya itu nggak berubah bentuk menjadi kenyataan. Jadi buat kalian yang bertanya apakah IPK tinggi itu penting, jawabannya tidak. Kenapa? Karena IPK tinggi itu tidak menentukan kesuksesan seseorang. Kesuksesan seseorang itu didapatkan dari kerja keras yang konsisten, komitmen, dan memiliki rencana-rencana yang step by step ke depannya gitu. Jadi segala sesuatu harus kalian planning ke depannya. Kalian harus menentukan tujuan hidup kalian ke depannya mau jadi apa, dan fokus gitu dengan satu arah tujuan tersebut. Rencanakan secara matang step by stepnya mau bagaimana, karena segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan share video ini ke kerabat Anda.